Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Wasimnandar dengan NIM akhir 345 kelas C6I mata kuliah Gadai Syariah. Di sini saya membuat video terkait UAS Gadai Syariah. Yang pertama itu ada syarat dan rukun rohan. Rukun rohan terdiri dari 4. Yang pertama ada al-aqidain atau pihak yang berakad. Ada rohin, pihak yang menggadaikan barang. Yang kedua ada murtahin, pihak yang menerima gadai. Yang kedua yaitu ada marhun, barang yang digadaikan. Harus merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi. Yang kedua harus bisa diserahkan fisiknya kepada murtahin. Yang ketiga ada marhun bih atau utang atau kewajiban yang dijamin. Nilai pinjaman atau kewajiban yang dijamin oleh barang gadai harus jelas jumlahnya dan merupakan utang yang sah menurut syariah. Yang keempat ada siwet atau ijab dan qabul, pernyataan sepakat dari kedua belah pihak baik secara lisan, tulisan, atau isyarat yang dapat dipahami. Kemudian ada syarat-syarat akad rohan. Yang pertama syarat subjek akad. Yang pertama harus berakal balik, memiliki kewenangan memiliki transaksi. Kemudian rohin harus memiliki hak kepemilikan atas barang yang digadaikan. Yang kedua ada syarat objek gadai. Barangnya halal menurut syariat, dapat dijual secara syar'i jika terjadi wan prestasi. Barang harus berada dalam kekuasaan murtahin atau pihak ketiga yang dipercaya. Kemudian ada syarat utang. Utang harus jelas, sah, dan bisa ditagih. Nominal utang harus ditentukan pada awal akad. Yang keempat, syarat sikut. Tidak mengandung syarat-syarat yang bertentangan dengan syariah. Harus menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak dan jelas. Kemudian ini ada skema umumnya. Yang pertama, nasabah datang ke pegadaian syariah dan mengajukan pinjaman. Yang kedua, nasabah menyerahkan barang jaminan seperti perhiasan emas kepada pegadaian. Kemudian, pegadaian menilai barang dan memberikan pinjaman uang sesuai taksiran nilai barang. Yang keempat, nasabah dan pegadaian sepakat dengan akad rohan dan ditandatangani. Kemudian, pegadaian menyimpan barang dan mengenakan ujroh, biaya jasa penitipan sesuai kesepakatan. Terakhir, setelah jangka waktu berakhir, nasabah melunasi utangnya dan mengambil kembali barang. Kemudian ada soal kedua yaitu kelebihan dan kekurangan gadai dibandingkan dengan gadai konvensional. Yang pertama ada kelebihan gadai. Yang pertama bebas dari unsur riba. Gadai syariah menggunakan akad rohan, gadai, dan ijarah sewa jasa. Tidak ada bunga riba atas pinjaman. Biaya dikenakan adalah ujroh. Yang kedua sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi dilandasi oleh prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran. Menghindari goror, maisir, judi, riba yang dilarang dalam Islam. Yang ketiga, memberikan rasa aman bagi umat muslim, cocok bagi masyarakat yang ingin menjalankan transaksi ekonomi tanpa melanggar syariat Islam. Yang keempat, transparansi biaya. Biaya ujroh biasanya ditentukan di awal dan tidak berubah. Tidak ada penalti keterlambatan atau biaya tersembunyi. Yang kelima, bisa mengedukasi dan memberdayakan beberapa lembaga gadai syariah, menyertakan program pembinaan atau edukasi keuangan atau untuk nasabah. Kemudian ada kekurangan dari gadai syariah. Yang pertama, biaya ujroh kadang lebih tinggi. Biaya penitipan atau pemeliharaan ujroh bisa terlihat lebih tinggi dibanding bunga gadai konvensional, tergantung lembaganya. Namun bukan bunga melainkan biasa jasa real. Kemudian jangkauan layanan masih terbatas. Unit gadai syariah belum tersebar seluas gadai konvensional, misalnya dibandingkan pegadaian konvensional. Layanan di arah terpencil bisa terbatas. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat belum memahami sistem gadai syariah sehingga memilih konvensional karena lebih dikenal. Kemudian ada yang keempat, proses administrasi bisa sedikit lebih kompleks. Karena menghindari riba dan goror, lembaga syariah harus hati-hati dalam menyusun akad dan struktur pembiayaan sehingga kadang prosedur lebih panjang.
Kemudian soal nomor 3, mekanisme operasional gadai syariah. Yang pertama, ada pengajuan permohonan. Nasabah atau rohin datang ke kantor pegadaian syariah, kemudian membawa barang yang akan digadaikan, misal emas, elektronik, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Kemudian menyampaikan tujuan meminjam sejumlah uang dengan barang sebagai jaminan. Yang kedua, ada penilaian barang atau taksiran. Petugas pegadaian syariah menilai nilai barang disebut marhun berdasarkan taksiran pasar. Dari nilai tersebut biasanya pinjaman maksimal yang bisa diberikan sekitar 85-90% dari nilai taksiran. Kemudian yang ketiga ada kesepakatan dan akad. Jika setuju dibuat akad rohan atau gadai dan akad ijarah atau sewa tempat dan jasa penyimpanan. Nasabah dan pegadaian menandatangani akad yang memuat yang pertama, jumlah pinjaman, nilai jaminan, biaya penitipan barang, jangka waktu pengembalian, ketentuan jika gagal bayar. Yang keempat, penerimaan dana. Setelah akad sah, nasabah menerima dana tunai atau transfer bank sesuai jumlah pinjaman. Yang kelima, penyimpanan barang jaminan. Barang jaminan disimpan secara aman di tempat penyimpanan pegadaian syariah. Nasabah dapat bukti gadai sertifikat rohan. Kemudian ada pelunasan pinjaman. Nasabah melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo atau sesuai perpanjangan. Kemudian membayar pokok pinjaman, ujroh atau biaya penitipan. Setelah lunas, barang dikembalikan kepada nasabah. Jika tidak dilunasi, barang akan dijual secara syar'i dengan persetujuan. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang dan ujroh. Sisa hasil dikembalikan ke nasabah, tidak disita. Kemudian nomor 4, bagaimana prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia? Pertama, mayoritas penduduk muslim. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, lebih dari 230 juta jiwa. Hal ini menciptakan pasar potensial besar bagi produk-produk keuangan syariah, termasuk gadai syariah. Yang kedua, tingkat literasi keuangan syariah meningkat. Sosialisasi oleh pemerintah, OJK, DSN MUI, dan lembaga keuangan syariah telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi bebas riba. Banyak konsumen mulai beralih dari produk konvensional ke syariah karena alasan kehalalan. Yang ketiga, dukungan regulasi dan pemerintah. Gadai syariah didukung oleh regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kemudian ada peraturan OJK dan fatwa DSN MUI Nomor 25 DSN MUI /3/2002 tentang rohan. Pemerintah juga aktif mendorong pertumbuhan keuangan syariah dalam kerangka Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Keempat, pertumbuhan industri keuangan mikro syariah. Lembaga seperti Pegadaian Syariah, KSPPS, Koperasi Syariah, dan BMT terus memperluas jangkauan layanan. Pegadaian Syariah mencatat pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang signifikan setiap tahun. Potensi pasar UMKM. Banyak pelaku UMKM yang memerlukan pinjaman cepat namun menolak sistem bunga. Gadai syariah menjadi solusi ideal karena cepat, aman, dan sesuai syariah. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.